juga ada keperluan, jadi nggak bisa lama. Langsung aja ya. Bisa di-mute mungkin ya yang masih belum. Bisa lihat ya. Matematika, pas suara saya terdengar, untuk konfirmasi. Suara saya cukup terdengar. Dengar ya. Kalau misalnya bergabung ya. Oke, induksi matematika adalah salah satu metode dalam matematika yang membuktikan pernyataan matematika atau proposisi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang proposisi gitu ya. Kemudian biasanya pernyataan matematika atau proposisi tersebut dikhususkan pada pernyataan perihal bilangan bulat atau integer. Kalau misalnya angka, kita sering berkutatnya sama bilangan bulat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai pemrograman, bilangan bulat itu nama lainnya integer gitu ya. Nah, contoh pertama adalah induksi matematika dapat membuktikan sebuah rumus jumlah sebuah deret aritmatika, di mana deret tersebut terdiri atas n bilangan. Contohnya seperti ini. Jadi kita punya deret aritmatika gitu ya, 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik tambah n. Sama dengan n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nah, contoh lainnya adalah tentang deret n bilangan ganjil. Perhatikan urutan berikut ini. 1 itu sama dengan 1 kuadrat ya kan. Kalau 1 kuadrat itu berarti hasilnya kan 1. Kemudian 1 tambah 3 itu adalah 4. Itu sama dengan 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, akhirnya kita menemukan sebuah deret yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n min 1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, dengan kata lain jumlah deret tersebut dapat kita generalisasikan untuk n bilangan ganjil pertama. Contohnya seperti itu. Lanjut. Induksi matematika adalah sebuah metode baku dalam matematika dan hanya digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika, gitu ya, atau bukan untuk menemukan sebuah rumus matematika. Jadi hanya membuktikan benar nggak bentuk ini itu ekuivalen dengan bentuk yang ini, seperti itu. Sehingga induksi matematika digunakan secara luas untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan objek diskrit, yang dalam hal ini adalah kompleksitas algoritma, teori mengenai graf, identitas, dan ketidaksamaan yang melibatkan bilangan bulat tersebut. Prinsip induksi matematika ada 2. Yang pertama adalah langkah dasar atau basic step, di mana sebuah pernyataan dinyatakan dengan Pn bernilai benar jika Pn 0 bernilai benar. Variabel n0 di sini adalah nilai yang paling kecil yang diisyaratkan pada pernyataan Pn. Pada pernyataan tentang deret aritmatika dan bilangan ganjil di atas, nilai n0 ini bernilai 1. Sehingga Pn benar jika P1 juga benar. Jadi Pn di sini itu dianggap sebagai P1 karena bilangan ganjil yang dimaksudkan itu adalah bilangan yang paling kecil. Bilangan paling kecil yaitu 1. Kemudian adalah langkah induksi. Yang pertama, sebuah pernyataan Pn bernilai benar jika Pn plus 1 juga bernilai benar. Pembuktian dengan induksi matematika. Pernyataan yang dapat dibuktikan dengan induksi matematika adalah jenis pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat.
Oleh karena itu, semua pernyataan merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat tanpa menyebutkan syarat di mana N adalah bilangan bulat. Contohnya ini, jika kita punya PN, 1 tambah 2, 3 tambah 4 tambah titik N, ini yang seperti tadi ya, untuk N lebih besar sama dengan 1. Nah, yang kita lakukan adalah yang pertama adalah P1 harus benar. Maka di sini kita menyebutkan bahwa N itu adalah nilainya 1, karena ini P1 gitu ya. 1 ditambah, 1 sama dengan N plus 1 ini, N-nya diganti dengan 1. Jadi 1 dikali 1 plus 1 per 2. 1 per 1 itu 2, 2 kali 1 itu 2, 2 per 2 itu 1. Maka 1 sama dengan 1. Sehingga benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah kedua itu adalah induksi, di mana PN plus 1 harus benar gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini ada sebuah pernyataan gitu ya. Ada sebuah pernyataan dan Anda harus membuktikan benar nggak deret ini sama ini itu sama gitu ya. Atau dari sini bisa diuraikan menjadi sini gitu. Macam seperti itu. Karena ini N plus 1, otomatis di sini ditambah N plus 1, kemudian N yang di sini itu disubstitusi jadi N plus 1. Sehingga jadinya N plus 1 dikalikan dengan N plus 2 per 2. Bagaimana untuk mendapatkan ini gitu ya? Mendapatkannya adalah yang seperti ini. Jadi kita uraikan dulu. Kalau di sini ditambah N plus 1, otomatis yang di sebelah sini juga ditambah N plus 1. Sehingga di sini jadinya N kali N plus 1 per 2 ditambah N plus 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kalau di sini kan sebenarnya penyebutnya N plus 1 per 1. Karena di sini 2, maka dia dijadikan 2. Gitu ya. Jadi harusnya bisa sih kalau ini ya. Jadi N kali N plus 1 per 2 ditambahkan dengan 2 per 2 N plus 1. Karena 1 per 1 kan, ini kan sama dengan N plus 1 dikali 1 gitu kan ya. 1 itu kan bisa jadi 2 per 2 gitu ya. Nah, kemudian dari sini, dari sini kita bisa dapetin sebenarnya. Kalau ini ditambah, berarti sebenarnya dia jadinya apa? Berarti ini jadinya N kuadrat kan. N kuadrat ditambah N, ditambah 2N, ditambah 2. Kan berarti jadinya berapa? Jadinya kan sama dengan N kuadrat plus 3N ditambah 2. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah bentuk lain dari N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 2. Maka langkah induksi bernilai benar. Maka pernyataan PN bernilai benar untuk semua nilai N lebih dari sama dengan 1. Oke, lanjut. Contoh yang kedua, kita harus membuktikan deret aritmatika sebagai berikut. Jadi ada PN, ini adalah pernyataan atau proposisi 1, 3, 5, 7 gitu ya, kita tambah deretnya. Kemudian di sini ada 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Bagaimana saya membuktikan ini gitu ya? Yang pertama, seperti tadi gitu, di mana P1 harus benar dulu. Maka di sini 1 ya. 1 sama dengan 1 kuadrat gitu ya. Kenapa 1 kuadrat? Dapat dari N kuadrat. Gitu ya. Jadi 1 sama dengan 1, maka dia disebut benar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah langkah induksi, di mana P N plus 1 harus benar. Nah, kemudian kalau kita tahu seperti ini, maka kita masukkan sebenarnya di sini. Jadi ini ditambah lagi sebenarnya. Ditambah 2N plus 1. Ya, kenapa N plus 1? Yaitu tadi kita substitusi seperti itu. Kemudian di sini jadinya N1 kuadrat gitu ya. Lah bagaimana saya membuktikan benar nggak sih ini pernyataan seperti ini? Lalu kita menguraikan di sebelah bagian kiri. Nah, di sini kalau misalnya kita menambahkan 2N plus 1, maka yang sebelah kanan juga ditambah 2N plus 1. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita dapat N kuadrat kan sebelumnya.
Nah, karena ini adalah ditambah, kemudian ada kurung, maka kurungnya bisa hilang. Menjadi n kuadrat ditambah 2n plus 1. Nah, bentuk lain n kuadrat plus 2n plus 1 adalah n plus 1 kuadrat. Sehingga langkah induksi bernilai benar, maka pernyataan Pn bernilai benar untuk semua nilai n lebih dari sama dengan 1. Oke. Memang materinya hanya sedikit, jadi memang hanya membuktikan sebuah rumus. Jadi kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, Anda bisa menjawabnya dengan langkah pertama, langkah kedua, sehingga nanti memunculkan, oh iya langkah pertama benar, oh langkah kedua juga benar, didapat dari pembuktian dari rumus-rumus ini. Begitu. Ujiannya sampai induksi matematika, saya sudah memberikan soal kepada admin prodi gitu ya. Jadi ujiannya hari Jumat kalau nggak salah. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Saya Bu. izin tanya, Bu. Ya. Mbak Puji tadi yang suaranya dulu. Iya Bu, saya izin tanya Bu. Untuk yang langkah nomor 2 itu yang langkah induksi apa itu? Yang ini Bu. Mbak? Yang ini Bu, udah ini benar. Ya. Oke. Yang langkah 2 itu apa itu mesti ditambah n plus 1 Bu? Yang mana ini? Iya. Iya. Jadi kan sebelumnya yang ini, Mbak. Jadi langkah pertama itu kita membuktikan dulu PN gitu ya. PN apakah dia benar atau tidak. Maka N-nya itu dikasih nilai yang paling kecil. Nah, di dalam sebuah deret atau bilangan bulat, nilai yang paling kecil itu kan 1, bukan 0. Gitu. Kalau 0 gimana? 0 dikuadratkan kan nggak bisa. Gitu kan? Makanya nilai paling kecil adalah 1. Maka PN-nya menjadi T1. Kemudian yang langkah kedua, itu memang namanya langkah induksi. Jadi dia ada pernyataan PN ini diganti menjadi PN plus 1 memang. Jadi setiap itu mesti PN plus 1. Nah, paling nanya yang ini ya, kenapa ini enggak sama kan PN plus 1 kan? Jadi begitu Mbak. Jadi memang kalau yang ini dia ada 2 step untuk membuktikan deret matematikanya. Yang pertama PN-nya harus benar, yang kedua PN plus 1-nya juga harus benar Mbak. Kayak gitu. Ada lagi mungkin? Udah Bu, makasih Bu. Saya izin tanya, Bu. Ya, Muhammad Elias. Ini kan materi induksi matematika ya, Bu. Ini apa sama kayak induksi matematika waktu SMA itu, Bu? Yang K plus 1, N sama dengan K, kayak gitu, Bu? K sama dengan 1. Kayak gimana? Caranya sama, cuman ya caranya sama, sedikit beda sih, Bu. Jadi intinya sama kayak nyamakan rumus gitu kan, Bu. Apakah rumusnya benar atau enggak ruas kanan sama ruas kiri? Ya, iya benar. Intinya sebenarnya begitu. Jadi kayak membuktikan gitu sebenarnya Elviansyah. Jadi dia membuktikan apakah bentuk yang sebelah kanan itu sama dengan yang sebelah kiri di bentuk lain kayak gitu. Baik, Bu. Makasih. Cukup jelas sepertinya ya. Kalau nggak jelas bisa lihat contoh-contohnya itu sudah ada sebenarnya. Bisa juga lihat dari subscript juga ada ya penyelesaiannya. Itu saya masukkan. Jadi kalau saya boleh kasih bocorannya gitu ya, bocoran untuk isi-isinya. Jadi stop share dulu. Jadi untuk UTS-nya itu logika matematika itu ada 2 soal gitu ya. Kemudian untuk teori himpunan itu ada 1 soal. Kemudian relasi, matriks dan fungsi itu 1 soal. Kemudian induksi matematika itu 1 soal. Jadi totalnya ada 5 pertanyaan. Dan itu esai. Dan kurang lebih saya ambil semua dari materi yang ada di PPT saya gitu. Jadi kurang lebih begitu. Mungkin kalau misalnya nggak sama ya karena mungkin nilainya aja yang dibedain gitu. Cuma diganti angkanya. So, kalau misalnya Anda membaca di PPT itu udah jelas banget. Ada lagi yang mau tanyain? Ini anak 74 sih ya. Dari reguler dan Bondowoso.
Sebelum berakhir, saya mau lihat ininya dulu. Bentar ya, saya cek dulu absensinya ya. Absensi kuliah. Golongan A ini ada Muhammad Atala Ariela Zakwan. Apakah ada mahasiswanya? Nggak ada ya. Kalau nggak nyaut berarti nggak ada. Oke. Kemudian ini golongan B. Ingrid Amalia Sabrina. Ada mahasiswanya? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada nih, harusnya Senin kemarin. Kemudian Fasila Kautsar. Ada mahasiswanya? Nggak ada, dia. Oke. Indah Nur Mahmuda. Nggak ada. Hadir? Ya. Hadir. Aku tulis telat ya di sini karena nggak harusnya kan hari Senin kemarin ya. Ada lagi ini self attendance. Terus golongan C. Golongan C ada Syamadzar Nafal Ridwan. Ada Diki Putra Effendi. Ada, Bu. Hadir ya, aku bilang telat ya. Oke. Attendance golongan D. Oh, ini banyak. Raditya Fajar Maulana. Kak kelas ya. Naufal Ferio Erdiansyah. Nggak ada juga. Satria Iladra. Nggak ada. Mahmud. Ini sama-sama belajar. Nggak ada. Dan penyelenggara. Indra Wirawan. Hadir. Indra Wirawan mana? Iya, saya, Bu. Boleh itu? Oh, oke. Telat ya masih Indra ya. Oke. Terus Abondowoso. Muhammad Dwi Niki Arisandi. Gak ada. Gita Fadia Setionini. Gak ada. Ahnaf Maulana. Ahnaf. Gak ada. Oke. Kemudian B. Bondowoso. Fahmi Dafrin Maulana. Nggak ada. David Mahbubi Prasetya. Juga aneh ya. Oke. Sudah absensi semua. Menurut saya memang materi untuk induksi matematika memang sedikit sih. Karena banyak latihan soalnya. Jadi silakan ada latihan soal dari buku boleh. Ingrid golongan apa Ingrid? Golongan B, Bu. Golongan B. Ingrid. Mana Ingrid? Oh, nggak ada. Golongan B apa? B ini. B reguler, Bu. Oh ini. Ingrid Amalia Sabrina ya? Iya, Bu. Oke. Udah cukup menurut saya. Selamat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat.
bisa mengerjakan UTS dengan lancar gitu ya, dengan segala kemudahannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.